Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati sedanten jajaran kepala waka, kaprodi, dewan guru, staf dari seluruh lembaga yang ada dalam Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Hikmah, anak-anak kula sedanten SMP, SMK, ugi aliyah, mugi-mugi sedanten mawon tanpa terkecuali Allah paring ilmu ingkang manfaat, barokah, sukses dunya akhirate, tercukupi sedanten kebutuhane. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak kula sedanten, dari resolusi jihad yang saya bacakan sekaligus ikrar santri yang baru diikrarkan, kita semua tahu bahwa Nahdlatul Ulama mempunyai peran yang sangat signifikan. Nahdlatul Ulama mempunyai peranan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan bernegara Indonesia ini. Presiden yang pertama kali, Presiden Soekarno, ketika mau menghadapi penjajah, memutuskan perang napa mboten, yang disuwani pertama kali adalah Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Setelah sowan sama Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa untuk seluruh santri seluruh Indonesia yang secara umum tertera pada resolusi jihad, tapi secara rinci punya moto ish karima au mut syahidan. Hidup ini pilihannya dua, hidup mulia atau mati syahid. Kepingin hidup mulia, hilangkan seluruh bentuk penjajahan dari Indonesia. Ketika mati, tidak usah khawatir, mati syahid yang jaminan adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sedanten tanpa terkecuali, beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui dan perlu anak-anak pahami. Banyak yang merongrong Republik Indonesia ini, entah itu yang ingin mengganti ideologi bangsa, entah itu yang ingin mengambil kekayaan bangsa, entah itu yang ingin memecah belah bangsa. Kita sebagai kaum santri, kita sebagai masyarakat Nahdlatul Ulama harus siap di garis garda terdepan dalam menghadapi itu semua. Caranya, yang pertama, anak-anak jangan pernah ikutan, jangan pernah ikut organisasi yang ingin mengganti ideologi bangsa dan negara kita. Sudah disepakati oleh para ulama bahwa ideologi negara bangsa Indonesia adalah ini perlu, karena ini sudah disepakati para pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama Allah, Mbah Yai Hasyim Asy'ari, bahwa Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri dan para ulama-ulama yang lain telah menyepakati bahwa Pancasila
sebagai ideologi bangsa tunggal negara kita. Yang mana Pancasila ini hasil perasan intisari sebagian kecil dari apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, apa yang telah Rasul sabdakan di dalam hadis-hadisnya. Makanya anak-anak perlu tahu bahwa ketika sila pertama adalah ketuhanan yang maha, seluruh dunia bisa dicek, tidak ada negara yang punya falsafah bangsa yang pertama, ketuhanan negara Indonesia, ketuhanan yang maha esa, tidak ada. Seluruh dunia, mulai ujung barat sampai ujung timur, mulai ujung selatan sampai ujung utara, tidak ada yang berfalsafah yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Hanya bangsa negara Indonesia ini. Bukankah itu terjemahan dari Qul huwallah? Dan hanya agama Islam yang ada maha esanya. Selanjutnya yang kedua, di dalam mempertahankan bangsa dan negara ini, anak-anak kulo harus pandai, ilmunya harus mumpuni, kuasai DPRD tingkat 2, kuasai Senayan, DPRD pusat. Caranya anak-anak dari kalangan santri, kalangan Nahdlatul Ulama harus ada yang aktif, harus ada yang pandai, harus ada yang kaya agar bisa menguasai Senayan, agar bisa memberi kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih banyak. Kalau kita ingin berperang, bukan saatnya perang secara fisik, tetapi maaf anak-anak harus berperang secara intelektual, harus berperang secara pemahaman ideologi yang kuat, sehingga anak-anak kula muga-muga mangke kata ingkang Allah takdiraken dados anggota DPR, syukur dados bupati dari Bustanul. Ini kenapa ini perlu saya canangkan, perlu saya sampaikan anak-anak. Anak-anak harus punya target jangka panjang. Santri itu hurufnya 5 loh. Pertama sin. Sin itu salikun ilal khairat. Yang dituju punya perspektif jangka panjang yang namanya akhirat. Sehingga ketika bertindak yang baik dan benar. Ketika bertindak difikir dengan matang dan sungguh-sungguh. Dan niatnya tidak ada niat yang lain kecuali matus ridhane, karena salikun ilal khairat, perspektif jangka panjang tujuannya akhirat. Sin. Yang kedua nun. S. Nun yang kedua naibul ulama, pengganti para ulama. Sebagian yang lain tidak naibul ulama, tapi nasiful khair, penggerak kebaikan. Ketika penggerak kebaikan, anak-anak harus posisi punya wilayah. Di mana? Pegang itu wilayah sentral. Makanya kula ndonga kepengin anak-anak kula meneh banyak yang Allah takdirkan dari DPR, dari pimpinan-pimpinan daerah, minim dadi lurah, tapi dikuasai kali wong-wong Nahdlatul ini nak. Jadi karena pembuat undang-undang kalau mayoritas dipegang oleh para santri, maka arah dan tujuan adalah arah untuk memegang dan memelihara agama. Ini banyak hurufnya 5, cuma kula sampai akan kalih niki mawon. Yang ketiga anak-anak, untuk bekal anak-anak kula ketika nanti ini bisa terjadi yang pertama dan kedua ini nanti. Ngapunten, anak-anak kula harus pegang ilmu. Makanya sing ngaji sing temenan, mondoke sing temenan, sekolah sing temenan, sekolah sing serius, ngaji sing serius. Sekolah untuk bekal duniawinya,
mondok untuk bekal hati dan ukhrawinya. Imam Syafi'i radhiyallahu an sampun dawuhaken, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Sapa sing kepengin nguasai donya harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Sapa sing kepengin urip do akhirat enak. Ini agama ini harus menguasai ilmu, dan ini hanya ada di pesantren. Dunia ada, akhirat ada. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Anak-anak kepingin dunia ini enak, akhirat enak, kuasai ilmu. Artinya apa? Mantuk SMP ngaji sing temen, sekolah sing temen, SMA aliyah, SMK aliyah, mantun ngoten lanjutkan kuliah. Gelar itu pegang keilmuan dengan baik dan benar, sehingga mangke anak-anak tiba wayahe bebek ono sing dadi camat, bebek ono sing dadi bupati, bebek ono sing anggota DPR, bebek ono sing dadi wong sugih, tapi iso jogowati gak ada ilmu, sehingga saidun fid dunya wa saidun fil akhirah. Bejo dunyane, bejo akhirate. Hanya ini yang saya sampaikan. Sing temen ngajine, sing temen sekolahnya, kejar dunianya, kejar akhiratnya. Jangan memble. Dunia sudah maju, anak-anak mboten oleh ketinggalan, anak-anak mboten oleh turu-turu, anak-anak mboten oleh lemah dalam hal keinginan. Kejar mimpimu, bermimpilah dalam hidup dan jangan hidup dalam mimpi. Saya ulang, bermimpilah dalam hidup dan jangan hidup dalam mimpi. Kalau hidup dalam mimpi turu berarti. Tapi kalau bermimpi dalam hidup, ingin mengejar cita-cita yang panjang, enak dunyane, enak akhirat. Walaupun awak dhewe nduk desa teko ekonomi bawah, anake petani, anake tukang becak, biarkan, tetapi cita-cita kita harus panjang untuk menjaga NKRI harga mati. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.